Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi kita. Iya Pak Haji, ketemu lagi dengan Pak Haji Kicauania. Siap. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol-ngobrol asik. Ya, siap. Maaf nih Pak Haji, kita ganggu waktunya lagi nih ya. Nggak sibuk kan ya? Ya, biasa hari-hari. Yang penting sehat Pak Haji ya. Jaga kesehatan semua. Iya, kesehatan. protokol kesehatan. Ya. Makanya nih jaraknya 1 meter nih gua ya kan. Pakai masker. Iya, benar. Pak Haji, kali ini nih yang mau kita kita pertanyakan nih Pak Haji. Ya. Ini tentang aplikasi Juki nih di BC yang Pak Haji bikin ya. Kebetulan dapat respon yang bagus dari Kicauania, terutama kan Lakbert nih. Nah, Kicauania langsung dapat berita yang real time. Walaupun bosnya nggak ada di situ, tapi dia bisa langsung gitu. Menurut Pak Haji nih, kedepannya Juki ini akan seperti apa Pak? Ya, jadi pertama gini, saya memang awal buat PIC itu sebenarnya justru awalnya dari juri kicau ini karena ingin membawa satu kebaruan dalam perlombaan kan, jadi selalu ada tantangan ya. Kebaruannya apa? Saya perhatikan di perlombaan itu kan banyak sekali artinya si pemain itu nggak lihat situasi burungnya gimana, artinya karena kan jauh jaraknya ya. Menurut dia mungkin bunyi, padahal mungkin menurut juri nggak ada suara kan, jadi itu yang membuat kadang-kadang ada salah komunikasi, miskomunikasi ya antara pemain sama juri, sehingga saya cobalah mencari kebaruan, menjembatani mereka itu dengan apa. Makanya saya coba waktu itu iseng-iseng membuat satu aplikasi namanya Juri Kicau. Nah, Juri Kicau ini pertama kita coba launching di Lakbert. Sebetulnya sudah kita siapkan juga dengan kicauannya, ya, cuma belum kita launching, sudah siap kalau programnya udah lama. Hanya kan saya ingin melihat animo dari para kicauannya ini dengan ada model seperti ini, bagaimana reaksinya, karena saya melihat yang dari grassroots dulu lah. Lakbert ini kan grassroots banget, gitu kan, pemainnya dari mulai paling bawah sampai paling atas tuh main gitu. Sehingga saya coba dengan tujuan transparan dan real time. Jadi burung tuh ketika bunyi ya langsung ada nilainya, ada skornya keluar angkanya, dan dia kelihatan di dalam hasilnya itu rebutan posisi gitu kan, kayak main MotoGP aja kan, MotoGP gitu. Jadi dia detik pertama atau menit pertama siapa yang di atas, menit kedua terus kelihatan gitu. Nah, ini memang menarik dan unik lah. Nah, itu satu kebaruan yang saya ingin tampilkan gitu. Awalnya seperti itu sih. Dan memang di aplikasi ini juga kita bisa melihat respon-respon hasilnya seperti apa. Nah, itu yang kita ingin seperti ini kan ya. Nah, ini kan bahkan ada jadwal lombanya seperti apa. Kita bisa lihat. Contoh nih hari ini yang 3 September tadi Lakbert di Villa Bogor Indah, kita bisa lihat hasilnya misalnya. Tadi di kelas LB Prospek juara satunya nomor gantangan 8, 13 kali bunyi ya, total skornya 58. Total durasi seluruhnya dalam sekian menit. Nah, kita bisa lihat sebetulnya rinciannya berapa kali 13 kali itu. Jadi yang pertama dia 6 detik, yang kedua 8 detik. Kalau kita klik gitu ya, ini misalnya diklik. Nah, ini dia. Jadi 6 detik. Jadi rinciannya pun kelihatan, ada 13 kali tarikan. Nah, ini skornya pasti kelihatan 6 detik, dan skornya 10, 8 detik sekian terus semua sampai dia totalnya dapat total 58. Ada juga nomor 49, skornya sama, tapi karena nomor gantangannya besar dia kalah di nomor gantangan gitu kan. Nah, skornya kita lihat 13 tarikan juga, setiap tarikannya kelihatan rinciannya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita terbuka. Jadi aplikasi ini membuat si yang punya burung tahu, oh burung saya ini ada yang 18 kali tarikan tapi kok dia ranking 3 tadi ya. Ternyata 18 tarikan memang dia banyak tapi pendek-pendek gitu. Durasinya. Jadi kelihatan, oh dia hanya 3 detik, ada 7 detik nih, 10 detik dia paling banyak kan gitu. Totalnya 50 detik, sehingga skornya hanya 45 aja urutan ketiga. Nah, ini aplikasi ini yang membuat harapan saya bisa diterima oleh Kicauania adalah satu persembahan dari
juri kicau ya, juri kicau supaya lomba-lomba di kedepannya, terutama dalam hal ini di Labet, itu semua orang bisa kan secara ekonomis ya. Kalau saya lihat sekali lagi kembali ke ekonomi, Labet ini perputarannya juga cukup bagus. Nah, gimana cara menggairahkan mereka? Dan aplikasi ini tidak hanya untuk BIC, aplikasi ini untuk semua. Makanya ini kan sisinya adalah sisi juri kicau, bukan BIC. Jadi BIC pasti pakai juri kicau, tapi IO lain yang mau menggunakan juri kicau juga kita welcome ya. Oh, sangat boleh gitu. Ya, ternyata Kicomania aplikasi yang dibikin oleh Pak Haji ini nanti bisa, kalau yang belum tahu nih, bisa diinstal di Play Store ya. Dan ini juga kata Pak Haji terbuka, jadi kalau IO lain atau independen itu, kalau mau bisa langsung ngobrol, sharing dengan Pak Haji, gimana sih enaknya. Nah, untuk sementara ini kan emang udah banyak yang tahu di aplikasi ini ada Labet yang sangat real time gitu ya, jadi kita nggak perlu, misalnya nih yang punya burung nggak bisa hadir, nyuruh joki atau temennya, tapi dia tetap bisa mantau di aplikasi ini. Nah, dan ternyata setelah saya tanya langsung ke Pak Haji, kedepannya kicau juga akan di launching, karena Pak Haji juga ternyata udah mempersiapkan ini semua sejak lama, cuman tinggal tunggu momen untuk launching Pak Haji. Oke, jadi Kicomania yang penasaran, yang tadi bertanya-tanya apakah akan ada nih penilaian seperti ini di burung kicau, ternyata jawaban Pak Haji langsung ada. Sudah. Tinggal tunggu momen kapan peluncurannya Pak Haji ya. Jadi karena kan gini, teman-teman orang Indonesia itu kan saya pahami secara culture cenderung kan nyaman pada kondisi yang ada. Nah, sekarang untuk Labet aja saya akui juri kicau ini juga belum tentu bisa diterima semua orang. Karena pemain sudah nyaman dengan stick atau dengan coretan gitu. Itu nggak gampang juga dia migrasi atau pindah ke aplikasi seperti ini. Ini kan gaya atau kultur di Indonesia. Orang Indonesia itu, bahasa saya adalah nilai kelembamannya tinggi. Dia akan berada pada posisi yang ada saat ini tuh lebih lama gitu, ketimbang untuk pindah ke satu posisi lain, artinya dengan teknologi. Berbeda dengan orang Jepang kan, mereka tuh move-nya tinggi. Nah ini, makanya saya uji coba di Labet itu untuk melihat respon dulu. Nah, sebenarnya di kicauan itu sudah siap, sama real time, memang dengan skor, tidak berbeda dengan sistem penilaian yang ada. Mungkin di BIC juga kalau orang-orang yang sudah sering ikut lomba di BIC untuk kicauan pun kita pakai skor, ya skor. Misalnya ya parameternya kan sudah pasti kan, irama lagu, tonjolan, durasi, sama puluh kan itu kan. Nah, ini skornya berapa, kita ada berapa level kan, kita bagi 5 level. Nanti si juri itu menilai pada misalnya dia dalam satu blok itu dia nilai berapa yang burung yang kerja, yang semua parameter itu dinilai dengan sekian tergantung skornya masing-masing dalam 5 level skor. Diakumulasikan ya, nanti dia pindah jurinya, tabnya pindah diam di situ, nanti diakumulasikan. Dan itu pun nanti bisa real time sebetulnya, sehingga si pemain tahu loh, burung saya kalah sama yang sana. Apa nih kalahnya? Dilihat di skornya, volumenya atau irama lagunya kalah atau tonjolannya kalah, kan itu bisa kelihatan kalah tonjolan. Jadi nggak usah berdebat lagi, setelah lomba dia sudah tahu. Nah sekarang ternyata kalau pemain-pemain yang di BIC ya, karena ini sekarang baru dipakai di BIC, itu kalau pemain Labet sudah nyaman, dia sudah cuma liatin gini aja, liatin burungnya, yang nomor 1 ini siapa, saya di ranking berapa, itu udah ketahuan. Jadi sudah nggak perlu lagi ribut-ribut, dan langsung bisa kelihatan burung saya kerja kok nggak dipijit ya sama jurinya. Misalnya ada juri yang nakal, itu ketahuan, loh burung saya bunyi kok nggak dipijit gitu lah. Itu kan berarti ada juri yang main-main. Ini kita ingin menghindari itu, sehingga si juri ini diawasi juga oleh pemain saat itu juga gitu. Nah ini tujuan saya supaya yang saya maksud transparan itu juga seperti itu. Kalau misalnya kalau di kicauan itu burung saya bunyi dengan irama lagunya misalnya ya kita tahu kalau dia udah kerja begitu kan bagus misalnya. Loh kok dikasih skornya cuma level 2 ya gitu. Kan kita pakai 5 level. Misalnya kok cuma di level 2 ada skornya level itu. Nah itu pasti kan, wah ini jurinya main ini kan gitu. Nah ini meskipun belum kita terapkan. Nah ini yang kita ingin menghindari supaya perlombaan itu benar-benar fair play kan gitu, arahannya ke sana sih sebetulnya. Jadi cuma sekali lagi karena ini baru perkenalan, sudah 2 tahun lebih sebetulnya,
Cuma karena kita sekarang ada jeda kemarin dengan COVID, jadi belum kita aktifkan lagi. Tapi untuk laput sih sudah. Dan untuk kicauan juga sudah firm, sistem penilaiannya sudah kita uji coba berkali-kali di BIC, sudah pernah kita coba, dan penerimaan dari pemain yang cukup bagus gitu ya. Nah, Kicau Mania, itu tadi penjelasan dari Pak Haji Lukman. Ternyata semuanya akan dipersiapkan, cuman karena ini terkendala dengan situasi saat ini, ya, pandemi ini, jadi emang kita tahan dulu, nanti tunggu momen yang pas. Ya. Nah, kita akan launching dan kasih tahu Kicau Mania. Ya. Nah, untuk sementara itu dulu Kicau Mania. Pak Haji, makasih banyak Pak Haji ya. Terima kasih banyak sudah. Salam sehat. Iya, salam sehat. Sekali lagi salam sehat, salam Kicau Mania. Salam Kicau Mania. Ya.